Kisah pasukan tentara bergajah. Dahulu kala, ada sebuah peristiwa besar lagi menakjubkan yang terjadi tepat sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kisah ini bermula dari seorang lelaki bernama Abraha al-Ashram yang ditunjuk oleh Raja Habasyah sebagai gubernur di negeri Yaman, di mana dia memiliki sebuah ide untuk membangun gereja di kota San'a yang terletak di negeri Yaman, untuk dijadikan sebuah tempat ibadah haji bagi bangsa Arab sebagai ganti dari Ka'bah Baitullahil Haram, dengan tujuan agar pusat perdagangan berpindah dari kota Mekkah ke negeri Yaman. Akhirnya Abrahah pun mengajukan tawaran itu kepada Raja Habasyah. Kemudian sang raja menyetujuinya dan merasa senang akan hal tersebut. Lantas Abrahah pun membangun sebuah gereja yang amat megah dan diberi nama dengan Qulais. Datanglah seorang lelaki dari kaum Quraisy untuk membuang hajat di dalam gereja tersebut dan mengotori dinding-dindingnya dengan kotoran yang najis. Karena geram dengan perilaku Abrahah, kemudian ia pun pergi meninggalkan gereja. Tatkala Abrahah mengetahui kejadian ini, ia pun marah besar, lalu menyiapkan pasukan untuk menyerang kota Makkah dan menghancurkan Ka'bah. Ia datang membawa 13 ekor gajah. Di antaranya ada sebuah gajah yang paling besar yang disebut dengan Mahmud. Kemudian mereka bergegas menuju kota Makkah, dan tidaklah mereka lewati sebuah perkampungan dari bangsa Arab, melainkan mereka habisi dan mereka perangi hingga mereka tiba di dekat kota Makkah. Lalu terjadilah negosiasi antara mereka dengan pemuka kota Makkah pada waktu itu yang bernama Abdul Muttalib bin Hashim, kakek dari Nabi kita Muhammad SAW, yang berakhir dengan perjanjian bahwa Abraha akan mengembalikan unta-unta milik Abdul Muttalib. Kemudian ia pun berhak berbuat apapun terhadap Ka'bah. Setelah itu Abdul Muttalib segera memerintahkan penduduk kota Makkah untuk mengungsi bersama istri dan anak-anak mereka ke puncak-puncak gunung agar tidak terkena dampak dari serangan tentara Abraha yang kejam. Setelah itu bergeraklah pasukan Abraha hingga akhirnya mereka sampai di lembah Muhassir. Dan di saat pasukan tersebut berada di tengah-tengah lembah, datanglah sekelompok burung secara berbondong-bondong menghujani setiap orang dari mereka dengan bebatuan kecil sebesar biji kacang. Tidaklah bebatuan tersebut menimpa salah seorang dari mereka, melainkan tubuhnya akan meleleh dan dagingnya akan berserakan sampai akhirnya mereka semua binasa. Abraha pun berusaha untuk melarikan diri dalam keadaan dagingnya berceceran, dan akhirnya ia pun tewas di tengah perjalanan. Tentunya hal ini merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bentuk pertolongan dari Yang Maha Kuasa terhadap penduduk kota Makkah dan para pejuang yang melindungi Baitullah. Sekaligus merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kaum Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Tidakkah engkau wahai Nabi Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang datang berbondong-bondong, melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang telah dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Quran Surat Al-Fil ayat 1-5.